Fokus Taiwan Indonesia dari CNA kembali dengan rangkuman berita sepekan bersama saya Muhammad Irfan. National Taiwan University atau NTU menggelar pameran karir pada 7 Maret, menghadirkan lebih dari 347 perusahaan dengan 450 stan yang menawarkan lebih dari 40.000 lowongan pekerjaan. Warga tumpah ruah memenuhi NTU untuk mengikuti pameran karir di mana perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri menawarkan puluhan ribu lowongan pekerjaan. Di antara peserta pameran, perusahaan semikonduktor TSMC berencana merekrut sekitar 8.000 pegawai baru dengan gaji tahunan rata-rata insinyur baru lulusan magister dapat mencapai 2,2 juta dolar Taiwan atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Sementara itu, Nanshan Life Insurance tahun ini berencana merekrut 600 pegawai, termasuk talenta perencanaan dan layanan pelanggan yang mahir berbahasa Mandarin dan Indonesia. Di sisi lain, berbagai perusahaan induk keuangan besar beserta anak perusahaannya secara total membuka lebih dari 36.000 lowongan. Sejumlah perusahaan di pameran mengatakan mereka tengah menargetkan talenta lintas bidang. Sejumlah pengisi acara asal Indonesia meramaikan Festival Pulau Cahaya Kaohsiung yang menurut penyelenggara dihadiri total lebih dari 220.000 orang selama berlangsung dari 6 hingga 8 Maret. Di bawah terik matahari, gelaran Festival Pulau Cahaya Kaohsiung 2026 berlangsung meriah. Grup musik Jubah Hitam asal Indonesia menjadi salah satu penampil internasional yang menggetar panggung utama acara di Central Park Kaohsiung, membawakan tembang-tembang metal yang beresonansi dengan para pendengar. Juga asal Indonesia, desainer busana Mila dan penulis karya sastra Lili mengisi perbincangan interaktif di Kaohsiung Main Station. Festival juga diramaikan mobil perpustakaan keliling Asia Tenggara hingga pameran fotografi interaktif yang menggambarkan kehidupan beragam pekerja migran dan imigran baru di Taiwan. Selain itu, Pearl S. Buck Foundation dan Family Mart menghadirkan zona tematik yang mengajak para hadirin merasakan keragaman budaya imigran. Wali Kota Chen Chi-mai dalam sambutannya menyatakan Kaohsiung adalah kota imigran yang inklusif. Ia juga berharap teman-teman dari Asia Tenggara dan Pasifik dapat berakar dengan tenang di Kaohsiung dan menjadikannya rumah kedua. Festival Lentera Langit Pingsi 2026 di New Taipei menutup rangkaian acara pada 3 Maret membuat angkasa dipenuhi lentera yang terbang memancarkan sinar. Lentera diterbangkan ke angkasa menghiasi langit malam di New Taipei. Festival Lentera Langit Pingsi pada 3 Maret menutup rangkaian acaranya di lapangan Shifen. Menurut otoritas New Taipei, meski langit gerimis, promosi pelaku pariwisata tetap berhasil menarik wisatawan internasional untuk hadir dan merasakan budaya doa Tahun Baru Imlek Taiwan. Pemkot New Taipei juga bekerja sama dengan Asosiasi Pendaki untuk mengadakan kegiatan pembersihan lentera pada 8 Maret. Tim Taiwan menutup penampilan mereka di fase grup World Baseball Classic atau WBC 2026 dengan kemenangan 5-4 atas Korea Selatan di Tokyo Dome pada 8 Maret. Taiwan mesti memulai penampilannya di WBC 2026 dengan menelan pil pahit kekalahan 0-3 dari Australia pada 5 Maret dan 0-13 dari Jepang pada 6 Maret yang disertai aturan belas kasihan. Taiwan meraih kemenangan perdananya pada 7 Maret dengan menekuk Republik Ceko 14-0 dalam pertandingan yang juga diakhiri lebih awal oleh aturan belas kasihan. Di pertandingan melawan Korea Selatan pada 8 Maret yang berlangsung hingga babak tambahan, Taiwan mencetak 3 home run sebelum Kapten Chen Chie-hsien yang cedera memetik angka kemenangan dengan skor akhir 5-4. Untuk Taiwan bisa lolos ke babak berikutnya di Miami, Korea Selatan mesti mengalahkan Australia dengan skor tertentu pada pertandingan 9 Maret malam. Puluhan orang terluka pekan lalu dalam acara rakyat terkait Festival Lentera di Tainan dan Taitung, di mana para peserta menjalani prosesi dan menghadapi rentetan roket botol atau petasan. Petasan membombardir warga dalam Festival Kembang Api Sarang Lebah Yanshui di Tainan yang berlangsung pada 2 dan 3 Maret. Dalam perayaan ini, 36 orang terluka, 6 diantaranya karena jatuh, dan 30 lainnya karena petasan yang diyakini melambangkan berakhirnya kesialan dan datangnya berkah untuk tahun baru.
Sementara itu, dalam festival pengeboman Hantan di Kabupaten Taitung, di mana pria-pria bertelanjang dada dan berperan sebagai dewa Hantan, lalu diarak dan dilempari petasan. 11 orang sempat dilarikan ke rumah sakit pada 3 Maret. Demikian berita pilihan CNA pekan ini. Untuk informasi terkini tentang Taiwan, silakan kunjungi situs web resmi Fokus Taiwan Indonesia. Jangan lupa subscribe saluran YouTube kami dan ikuti Facebook dan Instagram kami. Sampai jumpa.